Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video saya sebelumnya. Di video sebelumnya saya merefleksikan pemikiran saya tentang perjalanan hidup saya, yaitu tentang tujuan hidup manusia. Let's say tujuan saya sendiri deh. Tujuan diri saya dalam kehidupan ini apa? Dan setiap orang kan tentu harus punya tujuan dalam hidup. Kalau hidup tidak punya tujuan, mengalir begitu aja, kayaknya nggak ada semangat, nggak ada excitement, nggak ada antusias. Yang membuat orang antusias hidup itu kan karena ada tujuan yang pengen dia capai. Terlepas dari apapun tujuannya, tujuan itu mempunyai daya dorong yang kuat untuk kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan udah pasti punya motif di balik tujuan yang kita capai. Ada orang misalnya menikah, ya tentu pengen punya anak, pengen membangun hubungan yang romantis dan segala macamnya. Ada orang bekerja, ya pengen dapat uang, pengen beli rumah, pengen punya kendaraan, pengen apa yang dia pengen, yang ingin dia capai. Terus ada orang juga mungkin ibadah, ya tujuannya apa? Ya tujuan pengen dekat ke Tuhan, pengen merasakan ketentraman batin, pengen menjadi orang yang baik dan segala macamnya. Jadi segala sesuatu atau tindakan manusia itu udah pasti ada tujuannya. Tapi jarang kita sadari apakah tujuan kita itu sudah benar apa belum. Lalu siapa yang memberikan makna kepada tujuan tersebut? Diri kita yang mana? Itu berangkat dari ego atau dari hati yang tulus. Nah itu sebenarnya yang perlu kita selidiki bareng-bareng, yang perlu kita renungi bareng-bareng. Contoh misalnya, aku pengen bikin usaha, aku pengen bekerja. Nah, tujuan itulah yang kemudian harus difahami lebih dalam. Kalau tujuannya tidak baik, katakanlah begitu, maka sudah pasti nanti punya efek atau impact pada sesuatu yang tidak baik juga. Tapi kalau tujuannya baik, udah pasti juga akan punya impact terhadap kebaikan yang kita ciptakan. Nah, jadi penting banget untuk menyelidiki tujuan dari setiap tindakan yang kita lakukan. Nah, secara umum, di video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa ada 4 tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah mengejar kenikmatan. Seeking for pleasure. Apa ya bahasa Inggrisnya? Ya gitu deh, mengejar kenikmatan. Contoh misalnya, ada orang suka kuliner, ya kan? Kemanapun dia pergi, pikirannya akan mencari makanan mana yang enak, jenis makanan apa yang belum pernah gua cobain. Nah begitu dia menemukan makanan itu, maka dia akan mencicipi makanan itu, dan satu kebahagiaan tersendiri ketika dia bisa merasakan makanan itu enak banget. Tapi kenikmatan yang seperti ini kan kenikmatan yang sementara. Contoh misalnya orang yang suka bakso, kemanapun dia pergi dan begitu mendengar jenis bakso apa, dia pasti akan kejar karena dia tahu itu bisa memberikan kenikmatan pada dirinya. Nah itu mengejar kenikmatan makanan misalnya. Nah tapi yang perlu disadari, kenikmatan yang seperti ini tuh punya impact yang pendek kepada kebahagiaan kita, kepada kenikmatan yang kita alami. Contoh lain misalnya, mahasiswa misalnya pengen dapat nilai sempurna atau nilai A, dia akan kejar tuh. Kenapa? Karena dia tahu begitu mendapatkan nilai tersebut, maka itu bisa memberikan kebahagiaan bagi dia. Tapi begitu udah dapat kenikmatan dari mendapatkan nilai itu, udah begitu aja, kenikmatannya tidak lama. Nah ini, kita sebagai manusia yang benar-benar ingin menemukan kualitas hidup, jangan selesai atau jangan hanya bergerak dalam pencarian kenikmatan yang sesaat. Kenapa? Karena tidak ada akhirnya. Itu akan terjadi pola berulang. Dapat, selesai, nyari lagi, dapat, selesai, nyari lagi, dapat, selesai. Dan kalau nggak dapat, ya mungkin ujungnya menderita kan gitu. Itu. Jadi saya tidak mau berada di dalam
proses pencarian yang sifatnya bukan memberikan kebahagiaan yang jangka panjang. Itu satu. Jadi tujuan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan tapi lewat dengan cara mencari kenikmatan. Nah, gitu. Kedua adalah kalau bahasa Inggrisnya mengejar security atau mengejar keamanan di dalam hidup, kenyamanan dalam hidup, keberhasilan dalam hidup. Keberhasilan, prestasi, pencapaian, itu jadi tujuan dari masing-masing kita. Orang bekerja, ya pengen punya prestasi dalam bidang pekerjaannya. Orang belajar, pengen punya prestasi dalam bidang pembelajarannya. Apalagi orang bangun hubungan, ya pengen punya prestasi dalam bangun hubungannya. Kenapa? Karena ini bisa memberikan kebahagiaan agak jangka panjang, gitu. Dan ini bisa dicapai dengan 3 aspek yang paling umum juga. Apa itu? Orang akan merasa aman, merasa berhasil, dan merasa mencapai tujuannya kalau dia bisa menjadi orang kaya, orang yang berkecukupan secara material. Kenapa? Karena material, kekayaan, keuangan itu bisa memberikan kenikmatan dan kebahagiaan untuk jangka waktu yang cukup lama, bahkan mungkin dalam jangka waktu tertentu. Itu melalui kekayaan material, pencapaian material. Kedua, melalui pencapaian popularitas, ingin dikenal. Ada orang yang ketika dikenal dia bahagia, tapi begitu ada yang, atau misalnya tidak ada yang mengenal dia, dia merasa tidak berarti, atau dia merasa lemah, atau dia merasa rendah diri lah gitu. Kenapa? Karena dia nggak populer. Jadi dia menggantungkan kebahagiaannya itu kepada popularitas, ya kan? Nah, ini banyak juga dialami oleh banyak orang kan gitu. Dia membangun branding, membangun image dirinya agar dia populer di masyarakat dan segala macamnya. Dia ingin dikenal, karena begitu dia kenal dia bisa bahagia, dia bisa nikmat, dia bisa kemanapun dia berjalan orang kenal dia. Itu suatu kebahagiaan banget, ya kan? Dia merasa diakui dan segala macamnya. Ada yang kayak gitu. Walaupun lagi-lagi kebahagiaan yang seperti ini punya efek samping, penderitaan. Kenapa? Karena kalau nggak dianggap, dia jadi jadi nyesek gitu, jadi merasa rendah diri gitu. Jadi tujuan hidup manusia yang kedua adalah pencapaian atau ingin sukses, ingin berhasil dalam satu tadi apa? Kekayaan, kedua popularitas. Yang ketiga, orang juga mengejar kebahagiaan melalui pencapaian kekuasaan. Kan kita banyak menyaksikan ya, ada orang kaya nggak cukup, dia pengen populer, akhirnya dia populer aja nggak cukup, dia pengen punya kekuasaan, pengen punya power. Karena dengan 3 hal ini, entah baik dengan uang atau kekayaan maupun dengan popularitas, banyak jaringan dan segala macamnya, ketika dia punya kekuasaan, itu membuat dia merasa bahagia. Apakah kebahagiaan yang seperti ini yang manusia inginkan atau yang kita inginkan? Di satu sisi mungkin kita jawab iya, tapi kalau kita renungi lebih dalam gitu, kita akan juga menemukan bahwa ini ada batasnya. Misalnya contoh, orang yang menjabat jabatan tertentu kan ada masanya, 5 tahun, 10 tahun. Begitu sudah selesai dia harus melepaskan jabatannya. Mending kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena yang biasanya menempati posisi itu banyak orang yang respect, banyak orang yang kemudian memuja dan segala macam, tiba-tiba udah nggak ada lagi. Nah, itu juga jadi problem gitu. Jadi kebahagiaan yang seperti ini ada batasnya. Batasnya itu ditentukan oleh waktu yang melekat pada 3 hal tersebut, kan gitu. Jadi apakah ini yang benar-benar manusia inginkan? Ya kalau ditanya mungkin ya belum gitu, belum. Karena banyak sufferingnya di sini, banyak sufferingnya. Yang ketiga, apa yang manusia inginkan adalah dharma, passion. Untuk apa dia diciptakan, menjadi siapa dia ingin menjadi.
Kan biasanya begini, dalam mencari dharma atau dalam mencari keunikan diri atau mencari passion kita, biasanya kita didahului dengan 3 pertanyaan atau 3 hal yang biasanya datang. Pertama adalah orang menginginkan kita menjadi apa atau jadi siapa. Ini biasanya orang tua kepada anaknya. Orang tua pengen anaknya menjadi apa, menjadi dokter, menjadi seniman, menjadi pelukis, atau menjadi pilot dan segala macamnya. Nah, keinginan dari orang luar ini seringkali mempengaruhi keinginan kita juga, mau jadi apa. Padahal itu sebetulnya bukan keinginan sendiri, tapi keinginan yang digerakkan oleh orang lain. Gara-gara misalnya menjadi pilot banyak uangnya, menjadi dokter banyak keuntungan dan segala macamnya. Ini bukan yang hakiki. Kenapa? Karena belum digerakkan dari dalam. Nah, yang kedua adalah kita ingin menjadi seperti apa yang ingin kita pikirkan. Nah, ini juga masih datang dari pikiran. Keinginan menjadi seseorang yang dibentuk oleh pikiran sendiri. Kenapa? Karena melihat keuntungan-keuntungan bila menjadi sosok orang tersebut. Gitu. Biasanya ini dipicu oleh keadaan-keadaan di sekitar kita. Ada teman kita jadi dokter, uangnya banyak, pengen. Ada teman kita jadi YouTuber, uangnya banyak, pengen. Jadi seperti itu. Ada teman kita atau siapa yang berhasil dalam bisnis tertentu, pengen. Nah, ini kan masih belum stabil, masih belum hakiki, masih belum yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya yang ketiga adalah kita menjadi diri kita. Kita menjadi seseorang atau sesuatu yang memang Tuhan hadirkan di dalam diri kita. Dan itu unik, dan itu yang harus dicari. Dan itu primordial. Apa yang primordial? Udah ada sejak lahir. Itu sudah ditanamkan memang di dalam diri seseorang. Makanya kita pada seorang anak misalnya, ya harus dibantu untuk mencari keunikan dirinya. Nah, itu nanti akan menjadi dharma dia. Ya, ada seorang dengan bakat, ya boleh mungkin dibilang sebagai bakat. Ada orang misalnya terlahir menjadi seorang pemusik misalnya, atau seorang pedagang, atau seorang pebisnis, atau seorang guru. Nah, ini yang harus dia temukan. Apa cirinya? Dia akan enjoy, menikmati peran, menikmati apa yang dianugerahkan. Nah, kalau ini dia perform di yang ketiga ini, ya tadi itu mungkin popularitas akan ngikut, keuangan akan naik, dan juga mungkin juga akan punya ya power untuk menggunakan apa yang dia miliki tersebut. Gitu. Jadi yang ketiga, kita diajar untuk menemukan dharma kita sendiri, peran-peran kita sendiri yang unik yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apakah ini yang benar-benar manusia inginkan? Bisa kita jawab yes, karena dengan cara menemukan bakatnya, orang jadi bahagia, jadi senang, dia merasa berguna, dia merasa bermanfaat, dia merasa berkontribusi dengan bakat yang dia ciptakan, dengan bakat yang dia berikan. Itu jadi memberikan kemanfaatan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tapi ini pun masih menimbulkan penderitaan. Kenapa? Karena apa? Karena dia menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang dia berikan. Kita bisa loh menyaksikan, misalnya saya memang passionnya misalnya di ngajar, tapi dinamika ngajar kan membuat banyak hal yang bisa buat kita up and down, naik turun, kadang capek, kadang lelah, kadang juga senang, kadang bahagia. Ya itu memang dinamikanya begitu. Walaupun orang ketika sudah dharma, dia tidak akan membuat menderita, lelah yes, tapi tidak menderita ke dalam. Nah, ada lagi satu lagi yang benar-benar manusia inginkan. Apa? Freedom, kebebasan. Apalagi bahasanya, moksha, enlighten, gitu, pencerahan batin, pencapaian spiritual, mengenali siapa dirinya dan mengenali bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu agak dalam. Itu perlu perenungan yang dalam, karena harus masuk ke dalam lapisan diri yang dalam. Tidak hanya mengenal bakat, tidak hanya mengenal hubungan sosial, tapi mengenal
diri yang paling inti di dalam. Mengenal jati diri, mengenal Tuhan di dalam diri, mengenal spirituality, self-realization, menyadari sisi spiritual. Nah ini yang sebenarnya orang inginkan, karena dengan dia menemukan diri sejati atau enlightenment, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang eternal, kebahagiaan yang abadi. Kenapa? Ya dia bisa melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang ada dalam dirinya. Suffering akan datang, tapi dengan pengetahuan diri, self-knowledge, atau dengan perspektif yang sudah dipunya, dia bisa merespon suffering dengan cara yang lebih baik. Saya suka menjelaskan atau menganalogikan, misalnya ada perbedaan antara suffering dengan pain. Apa namanya? Pain kan sakit, suffering menderita. Pain atau sakit ya itu tidak harus menderita, tapi suffering atau rasa yang menderita itu bisa memberikan sakit. Contoh misalnya gini, nonton bioskop ya, nonton bioskop. Pada saat nonton bioskop, nonton film horor atau nonton drama yang mengerikan, kita ikut merasakan deritanya, kita ikut merasakan sakitnya. Tapi kita tahu bahwa sakit itu kan gak real. Kita hanya sakit pada saat terjadi di bioskop itu sendiri, tempat nonton. Tapi rasa sakitnya kan tidak sampai buat kita menderita. Why? Karena kita tahu itu bukan sakit yang real. Itu adalah sebuah drama, sebuah film. Nah, bisakah dalam kehidupan sehari-hari kita menganggap bahwa rasa sakit datang, penderitaan datang, tapi kita nggak menderita, kita nggak attach pada penderitaannya. Nah itu, orang yang freedom itu ingin mencapai ke sana gitu. Penderitaan ada, tapi tidak membuat dia menderita. Rasa sakit ada, tapi tidak buat dia menderita. Nah itu gimana? Freedom itu gimana? Moksha itu gimana? Kebebasan itu gimana? Makanya nanti dalam dialog-dialog ke depan, dalam vlog-vlog yang mau saya coba buat ke depan, kita mencoba melihat sebuah masalah apapun itu dengan kacamata yang tidak membuat kita menderita. Itu video yang berikutnya. Terima kasih. Selamat malam.